Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you? Hopefully kalian sehat selalu, tetap semangat dalam trading, tetap semangat dalam menunggu, dan in the end bisa profit. Amin ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita mau update progres pergerakan market hari ini. Tadi kita sudah mendapatkan data ya, data ekonomi dari US. Jadi hari ini yang dirilis itu ada dua, core retail sales dan initial jobless claim. Keduanya memberikan reaksi yang sangat positif, tapi bukan bagi Bitcoin, melainkan bagi market US. Jadi S&P 500 technically rebound. Kita bisa lihat dia memvalidasi Fibonacci level 62% retracement dan juga SNR yang sudah kita marked up dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Nasdaq juga sama, responding 62% retracement, having a nice rebound on the weekly perspective. Dalam satu hari lagi kita akan melihat Nasdaq dan juga S&P 500 bisa closing untuk persiapan melanjutkan rally-nya. Even for US 30 sekalipun ya, dia udah deket banget nih sama all time high terakhirnya dan kelihatannya ready lagi buat nanjak melewati all time high-nya. Meanwhile, what happened with Bitcoin guys? Ya, Bitcoin still in the same range, dan yang lebih parahnya lagi adalah kita kelihatannya sudah dapat validasi ya, ada rejection atas 62% retracement. Jadi kena reject di sana and then langsung showing some reaction ya. Jadi begitu bearish engulfing, tadi pagi banget saya review di video yang Ethereum PP dan juga Arbitrum. Tampaknya Bitcoin malam hari ini hanya meneruskan konfirmasi untuk pullback ya ke range yang lebih rendah. So hari ini saya dapat banyak mix pergerakan ya, maksudnya pergerakannya sangat mix di sini. Some of them bullish, some of them suddenly now become bearish, and mengikuti Bitcoin harusnya rata-rata juga bakal ikut tertekan bergerak ke range yang lebih rendah untuk saat ini. Probably ini ada news ya, but I don't know what kind of news yang memberikan trigger saat ini banget ya, benar-benar saat ini banget teman-teman. Kalau saya cek sih di beberapa yang cukup up to date belum ngasih update juga ya seputar kondisi tersebut. Coba let me check. I should have checked the Cointelegraph ya. Not even Cointelegraph sekalipun juga belum ada update apa-apa teman-teman sekalian. Ya, pada intinya selling pressure masih berlanjut. Bitcoin per sekarang udah mendekati ke level supportnya. Baru banget ya. Ini bener-bener baru banget guys. Saya lumayan kaget sih sebenarnya ya. Baru banget tadi. Jadi kita earlier today itu nyari opportunity-nya untuk long ya. Sebenarnya long opportunity ini cuma buat nyari ke potensi lower high-nya. Jadi saya pikir kalau kita bisa dapat range area 60.000 atau dekat dengan imbalance sebelumnya, saya pikir ini bisa jadi best idea untuk cari sell short opportunity. Kenapa? Karena in the end ya kita juga menyadari bahwa overall pergerakan Bitcoin itu masih sangat possible untuk mengisi dulu ya liquidity yang tersisa di sana untuk diambil, dan kayaknya per hari ini, tepatnya per malam ini jam 1 saya create video itu langsung reaction ya, langsung ada reaction. Ya sampai dengan tadi sih sekitar jam 10 jam 11 sih masih baik-baik aja, tapi begitu saya lihat tadi jam 12, okay guys, we have a rejection coming from the imbalance, and then if you take a look on the 15 minutes kita juga udah lihat di sini udah mulai ada market structure shift, rejecting dari 50%, itu artinya dead cat bounce, and looks like the market langsung having a strong reaction per sekarang, langsung drop signifikan. Tadi pullbacknya tipis banget teman-teman ya. Saya juga actually nyari sell short ya, coba untuk nyari sell short, cuman karena mungkin ya saya terlalu kita expecting harga yang lebih tinggi lagi, jadi saya mungkin expecting kayak range around area ini kalau misalkan mau cari sell short opportunity-nya, tapi ternyata nggak nyampe teman-teman ya, langsung dibanting begitu saja. Dan amazingly again ya, ini berbeda dengan situasi yang ada pada si Nasdaq and S&P 500 ya. Nothing happen ya with S&P, nothing happen with Nasdaq, only pure ya, only Bitcoin talk.
Ya, ini ada analisis kita sebelumnya. Dan sekarang kita udah ngeliat dia dapat rejection. Oke, so what is going on guys ya? Apa yang kita bisa bahas pada update pergerakan per saat ini. Jadi langsung live saya nyaksiin, teman-teman juga mungkin per saya upload langsung penasaran juga pengen lihat ya yang terjadi pada market ya, lebih kurang seperti itu. Responsif atas technicalnya dan perhaps ada news, tapi saya cek tadi news juga gak ada apa-apa sih teman-teman ya per sekarang. Cointelegraph gak ada update, kemudian malah yang terbaru adalah SEC approve first leverage ya kan buat si MicroStrategy ETF which is 1.75x leverage. I don't know ya. Ini harusnya nggak gitu bagus, malah justru berbahaya karena ya di leverage guys ya. Nah, itu bisa likuidasi nanti, malah jadi berbahaya. Ya, itu jadi satu trade mungkin untuk next bear market ya, perhaps. Oke, so before kita ngomongin price action lebih jauh, saya mau update beberapa hal ke teman-teman. Saya rasa kalian udah dengar juga ya soal Goldman Sachs ya. Ternyata dia memberikan kabar, bukan memberikan kabar sih. Dia kan udah menyerahkan filing ya, 13F ini. File 13F saya nggak research lagi lebih jauh, tapi lebih kurangnya ini kayak semacam report untuk open ya portofolio yang mereka pegang pada kuartal kedua di tahun 2024. And ternyata teman-teman sekalian, menariknya ya pada intinya ya Goldman Sachs ada lebih dari 400 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin ETF. Nah, akhirnya di open. Kemudian nggak kalah menyusul dari Goldman Sachs ya, ini sama-sama investment banking company atau investment banking management, Morgan Stanley juga ternyata invest 188 juta dolar setara bukan setara ya, tapi lebih tepatnya dalam bentuk Bitcoin ETF. Udah, cepat aja teman-teman ya. Intinya dua ini adalah institusi investment banking company dan mereka beli ETF Bitcoin. So they are one of the smart money mungkin teman-teman ya, the so-called smart money ya. And then hari ini ada data yang cukup mengejutkan ya, yang tadi saya sempat kasih gambaran ke teman-teman apa yang terjadi pada Dow Jones, S&P 500 sedikit banyak didorong juga oleh data ini karena core retail sales naik dari 0,5%, perkiraan tadinya turun 0,1 ternyata 0,4%. Wah, market langsung terkejut ya, kaget. Kenapa? Karena ternyata data ini kok bagus banget gitu kan. Mereka pikir daya beli masyarakat menurun. Kenapa? Karena unemployment rate-nya naik ya kan, penganggurannya naik. Retail sales ternyata juga mengejutkan dari minus 0,2%, ekspektasi ke 0,4%, ternyata lompat ke 1%. Ini naiknya banyak banget, ditambah ada initial jobless claim yang angkanya turun. Jadi ini lagi-lagi nunjukin kalau situasi unemployment rate itu bisa saja temporary, karena yang ngeklaim pesangon ya kalau kita bilang bahasanya, bahasa gampang ya, sedikit banget teman-teman sekalian ya, atau malah berkurang. Jadi ini adalah sesuatu yang dianggap relatif positif. Jadi begitu datanya rilis tadi banget, kita ngelihat ada beberapa kondisi yang sangat menarik seperti DXY suddenly jump ya, very significant. Dan memang ini sudah ya saya personally ada antisipasi agak sore tadi ya, saya sempat inform ke teman-teman di Advance Group juga. Jadi kita punya satu channel namanya FX Market Update dan saya sehari-hari biasa suka sharing di situ. Jadi kayak di sini ya ekspektasi saya kayak hari ini DXY expecting untuk dia naik dulu ya, testing ke sini, and today ya kita udah dapetin dia retest sampai ke situ ya, precisely at that level teman-teman sekalian. And then expecting for gold ya untuk turun, lebih kurangnya seperti ini. Turns out gold juga sama mengikuti progres daripada dollar index yang juga bergerak ke arah yang sebaliknya ya. Jadi kalau kita ngelihat dollar indexnya naik ya, goldnya turun ya, precisely at that level kita nggak dapetin rejection, tapi langsung recover cepat ya. Dan masih banyak lagi ya beberapa lainnya teman-teman sekalian. Tapi in the end gini, yang mengejutkan intinya dollar index lah bener-bener nge-spike sangat signifikan, karena dari sini dianggap soft landing skenario kelihatannya sangat-sangat possible, dan ini harusnya udah mengunci keputusan The Fed untuk pengambilan keputusan berikutnya ya. Di meeting September harusnya pemangkasan suku bunganya hanya 0,25% aja ya, nggak ada alasan lagi buat mereka
0,5% ya. Buat apa ya? Jepang kemarin crash ya, itu karena mungkin pengambilan keputusan Jepang mempengaruhi para pelaku pasar yang melakukan carry trade alias minjam uang Jepang ya, atau minjam yen untuk kemudian mereka membeli aset bertransaksi. Jadi begitu yennya menguat ya, mereka harus mengantisipasi untuk menjual aset tersebut supaya nggak malah jual dalam keadaan rugi. Tapi setelah itu ya, the Fed mengelalui data-datanya ya, katakanlah dimanipulasi atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Tapi terus-terusan nunjukin, di US nggak apa-apa ya, di US baik-baik aja, unemployment rate naik cuman buat bikin kaget doang, tapi setelah itu everything's fine. CPI turun, PPI turun, core retail sales naik, jobless claim-nya malah turun ya kan. Jadi 0,25% ya sampai dengan detik ini ya dipercaya memiliki probabilitas lebih tinggi. But here's the interesting part teman-teman sekalian. Kayaknya market lebih reaktif terhadap kemungkinan tidak jadi resesinya. Jadi kalau misalkan dianggap nih ya, wah ini soft landing skenario, Nasdaq-nya positif, S&P-nya positif. Ini semua menanggapi kemungkinan soft landing skenario. That's it. Ya, that's it. Yang mereka lihat seperti itu. Namun, sayangnya, Bitcoin entah bagaimana ceritanya masih tetap dalam terkena tekanan jual. Belum kebagian money flow yang sesignifikan US equities. Tapi tampaknya memang money flow-nya harus dibagi perlahan-lahan ya. Jadi, start dari sekarang mungkin masuknya ke US equities dulu. Ya, di Bitcoin kapan ya kita nggak tahu. Mungkin nanti butuh trigger untuk market benar-benar bisa reacting yang relatif positif. Tapi so far, trigger-trigger itu kayak Goldman Sachs, ya Morgan Stanley yang sudah mendisclose mereka punya investment, ternyata mereka ada beli Bitcoin ETF, itu pun nggak cukup. Ya, belum cukup teman-teman sekalian. Oke, so what is going on with Bitcoin kalau dari segi price action? Well, teman-teman, masih sama kayak yang saya bahas di video tadi pagi. Anda harus perhatikan kalau ini adalah tekanan jual, ini adalah potensi pullback, dan 62% retracement di 61.200 masih sangat mungkin untuk memberikan tekanan jual pada Bitcoin. Jadi sesimpel itu, dan kita melihat kemarin kan Bitcoin closing dalam keadaan bearish engulfing. Ya, ini aja harusnya bisa dibilang memberikan sign of rejection ya terhadap level resistance itu, dan di saat yang sama itu kan merupakan level $60.000. Jadi begitu Bitcoin gagal bertahan di atas $60.000 aja, secara psikologis harusnya mempengaruhi para pelaku pasar juga untuk mempertimbangkan kalau Bitcoin masih ada kemungkinan untuk dia create lower low, yaitu concern sementara. Lalu kalau kita lihat dari price action secara keseluruhan, ya pertimbangan sementara tuh sebenarnya gini, ini kan masih menjadi satu swing ya guys, from the bottom to the top, dia naik cukup signifikan, dari range harga 54.000 sampai ke 62.700-an. Sebenarnya kalau kalian pakai Fibonacci pun, ini tuh masih bisa menjadi proyeksi target penurunan lah, sementara bagian dari pullback-nya dia. Namun teman-teman, kita nggak melakukan prediksi juga. Kita juga tidak memprediksi apa yang sekiranya akan terjadi ke depannya, tapi lebih kepada mengantisipasi. Ini di mana nih? Kira-kira kalau whales-nya mau beli, mereka anggap harganya relatif murah. Maka jawabannya adalah 62% retracement di $57.500 itu. Nah, di level yang sama, kita bisa markup seperti ini karena merupakan level support and resistance. Jadi ini kayak perbatasan nih antara support dan resistance-nya. This is the key level yang Bitcoin harus pertahankan if we want to see Bitcoin somehow still bullish. Ya, sebenarnya even though dia turun sampai bawah sekalipun, ya kita masih bisa anticipate lah, ibaratnya di level ini tuh bisa menjadi level fair value gap atau level krusialnya dia ya, karena kalau kalian perhatikan di sini ya, ini adalah order block, harusnya ini adalah range area order block. Ya, kita bisa perhatikan di level itu masih ada kemungkinan lah Bitcoin itu bisa suddenly dia kayak rebound gitu kan. Mungkin ada pembelinya setelah dia mencapai level tersebut. Tapi saat ini SNR inilah kunci resistance-nya. Kunci supportnya. Dan kalau misalkan di lower time frame posisinya mendukung, kayak tadi saya sudah jelasin ke teman-teman. Jadi simpelnya gini, pakai Fibo dari atas ke bawah. Ya, ternyata kita benar-benar testing hanya sampai 50% aja. Kebetulan di level yang sama nih, ini juga merupakan area of fair value gap ya, fair value gap untuk perspektif time frame besar, kayak 4 jam. Oke, kayak 1 jam. Ini juga sama, fair value gap, low ketemu dengan high point. Ya, katakanlah kita ambil dari sini deh. Nah,
Ini fair value gap teman-teman. Jadi pas-pasan banget tadi saya bilang sama kalian ya, waktu di Discord juga saya mention hal yang sama. Hati-hati ya, ini udah mulai kena rejection, langsung reactionnya cukup berlebihan ya, menekan Bitcoin balik lagi sampai ke $58.000. Oke, so memang kalau misalkan buat saya saat ini belum waktu yang tepat untuk melakukan transaksi swing trade, mungkin lebih ke day trade, coba untuk mencari alternatif opportunity untuk pergerakan di time frame yang relatif lebih cepat ya. Jadi kayak entry sekarang, exit sekarang, nggak sekarang, maksudnya entry sekarang, exit mungkin beberapa jam lagi, sebisa mungkin untuk tidak menginapkan posisi sampai ke pergerakan besoknya. Karena kenapa? Ya kayak gini, Asia, London ya fine-fine aja, naik-naik aja, begitu data tambah naik, tapi kemudian setelah masuk jam 12 tank lewat ya, tekanan jual masuk ya. Terus terang ini nggak tahu gara-gara apa, tapi probably kalau impulsif kayak begini sih harusnya bukan karena price action doang ya, tapi karena faktor news juga. Dan ya perhaps mungkin kita bisa cek ya, salah satunya di CryptoPanic sih, ini adalah news agregat. Let's see ya, what happened. Bitcoin Life Insurance, nggak ada apa-apa teman-teman ya. Just in, driver license and state ID in Apple ya. Ini kayak nggak penting semua ya. Ya, nothing happen ya, nothing happen. Coba kita lihat di Cointelegraph. Okay. Let's take a look ya, what kind of news yang bikin Bitcoin cenderung drop. Ini 8 jam yang lalu, berarti udah nggak valid, ya kan? 44 menit lalu, Tron Network exceed Ethereum revenue over the past 90 days. Nothing guys ya, nothing happen. Let's see, how about CoinDesk ya, coindesk.com. Let's see, do we have something here? Nothing guys ya. Nothing, we have nothing guys ya. I don't know, maybe later ya. Tadi saya juga ngecek sih kayak Watcher Guru ada apa nih ya. Biasanya Watcher Guru kan juga cukup update tuh ya, kayak just in ya, Watcher Guru. Gak ada. Watcher Guru gak ada apa-apa. Wu Blockchain news juga sama, gak ada apa-apa ya. Nothing happen ya. Probably it's just selling pressure dan udah mencapai level memang dead cat bounce. Habis itu udah deh, whales-nya mungkin jualan. That's it ya. Sesimpel itu. Okay, so I don't know guys, mungkin in the next 1 or 2 hours. Biasanya sih news, yang namanya news itu selalu terlambat ya, sama kayak gempa bumi ya, gempa dulu baru kemudian ada beritanya kan. Tapi sebelum itu mungkin ada warning atau ada apa gitu kan. Yang saya tahu kemarin, one of the top news adalah US ya, government itu lagi-lagi mindahin 10.000 Bitcoin. Mungkin dia yang jualan hari ini. Jadi tekanan jualnya berlanjut dan para ETF buyer cenderung, let's wait a minute. Let's make people panic ya kan, and then all the retail shake out their hands, buang barangnya, habis itu that's it ya, we buy the dip. Mungkin itu yang sedang terjadi guys. Oke, so that's gonna be the update for today. In the end, Anda perhatikan memang ini masih dalam potensi untuk tren penurunan ya, pelemahan. But at least karena terakhir kita ngelihat di sini kan ada good news nih teman-teman sekalian ya. Kita ngelihat market start recovery after kejadian Japan market crash ya, karena di situ nunjukin kalau jobless claim cenderung positif buat US dan market langsung reacting positively ya at that moment. Jadi kalau kita ngelihat ini begitu jobless claimnya positif, wah kayak market berpikir tuh, ini kayaknya nggak bakal ada resesi deh ya, ini bakal soft landing deh, langsung buyingnya mantep banyak ya. Tapi setelah itu konsolidasi, datang berita-berita baru, sentimen-sentimen negatif, selling pressure berlanjut. That's it ya. Sampai mana dia turun? Sementara Anda perhatikan if 57K atau 57.500 nggak bisa mempertahankan tekanan jual pada Bitcoin, maka next stop udah bisa dipastikan ya 56.000 ini, atau di bawahnya sedikit 55.000, karena memang di range area ini terdapat order block krusialnya. Namun buat saya personally ngelihat lower time frame, of course ini secara trend udah back to bearish. Jadi kalau misalkan ini mungkin plan saya ya, saya nggak tahu plan teman-teman, but if I see a little pullback atau retracement dan tambahan berupa rejection baru, okay, that's gonna be my sell short opportunity. Ya, ini bukan ajakan teman-teman, ini hanyalah bagian dari antisipasi buat teman-teman juga bisa pelajari kira-kira pola pikir saya itu kalau ngeliat market kayak gini saya akan lakukan apa ya, more or less kayak gitu. Okay, so God bless to everyone and thank you very much guys for paying attention and watching this video. Semoga informasinya bisa bermanfaat. God bless and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.